mencuah-cuah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya. Sebelum bercerita, saya akan memberi pantun terlebih dahulu. Ke Jakarta membeli bawaan enak dari Kabupaten Karo. Perkenalkan, nama saya Alicia Duntoni Berbangun, anak manis dari Tanah Karo. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang kisah asal-usul Langkawat. Di suatu pagi, seorang ibu sedang sibuk menyiapkan minuman untuk keluarganya. Karena hari ini ada pesta adat, jadi mama gak masak ya. Nanti kita makan di sana. Hari ini bibi sendirian di rumah ya. Saya dan Nyonya akan pergi ke pesta adat. Oh, pesta adat dilaksanakan hari ini. Pasti menyenangkan sekali. Nenek Duma seketika terbayang akan masa lalunya. Aku merindukan saat-saat indah itu. Aku bisa bergembira mengikuti pesta adat, makan dan minum sepuasnya, bahkan berbincang-bincang hingga lupa waktu. Sayangnya, sekarang kakiku lumpuh dan tidak bisa mengikuti pesta lagi. Sementara itu di tempat pesta berlangsung, mereka bersama-sama menghias sekeliling menggunakan kain adat. Nok, tolong ambilkan kain di kotak penyimpanan itu. Baik, Pak. Di pesta adat berlangsung, para wanita parubaya sibuk menyiapkan meja. Mereka menata makanan dengan rapi. Aromanya lezat sekali. Kira-kira apa yang kurang? Aku lupa belum bedakan arsik. Semua makanan dekorasi pesta sudah siap. Sebelum acara pesta dimulai, ketua adat menyampaikan sambutan terlebih dahulu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan tanah subur bagi desa Kawan. Hasil panen tahun ini sungguh melimpah. Semoga hasil panen tahun depan semakin melimpah. Pesta yang selalu dinantikan akhirnya dimulai. Alat musik mulai dimainkan. Para pemuda-pemudi bergerak lincah menampilkan tradisional. Mereka bersorak atas hasil panen yang telah diperoleh. Sementara itu, Nenek Duma hanya termenung di dalam kamar. Ia merasa sedih ketika mendengar lagu dari musik adat itu. Sebenarnya, aku ingin sekali bisa mengikuti pesta, tapi tidak ada yang peduli pada aku. Seandainya saja ada yang bersedia memompahku. Hari sudah hampir siang. Waktu untuk makan siang pun tiba. Nenek Duma merasa sangat lapar. Ia berharap agar anak, menantu dan cucunya segera pulang untuk membawakan makanan untuk dirinya. Namun ketiga orang itu terlalu asyik menikmati pesta hingga lupa pada Nenek Duma. Mantap sekali masakan ini. Iya, mantap sekali. Nenek Duma tak bisa menahan rasa laparnya. Ia pun memaksakan diri untuk bergerak ke dapur sambil tertatih-tatih. Tidak ada makanan sama sekali. Pasti menantuku sengaja tidak memasak karena akan ada pesta adat hari ini. Nenek Duma berada dapur cukup lama. Sejak tadi apa yang harapkan tak kunjung datang. Ia pun menangis terisak-isak. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang membawakan makanan untukku. Sungguh menderita nasibku.
terpaksa mengesut untuk kembali ke kamar karena ia sudah kehabisan tenaga. Sementara itu, di tempat pesta berlangsung, ayah bertanya kepada ibu, "Apakah kau sudah mengantar makanan untuk ibu di rumah?" "Belum, sejak tadi aku sibuk bincang-bincang dengan neneknya. Nanti saja." "Baiklah, jangan lupa ya." Tak terasa hari sudah hampir sore. Ibu sontak teringat kalau ia belum mengantar makanan untuk nenek di rumah. "Gawat, aku lupa mengantar makanan." Maka dari itu ia membungkus makanan lengkap berisi nasi, daging, dan sayur. Ia juga menyuruh anak laki-lakinya untuk mengantar makan itu kepada neneknya. Apa yang telah dinantikan nenek di rumah akhirnya datang. Si cucu memberikan sekotak nasi kepada neneknya. "Ini makanan untuk nenek." "Terima kasih, Cu. Nenek lapar sekali." Nenek Dumba pun membuka kotak makanan itu. Ia tak sabar menikmati makan siang yang terlambat. Namun, rupanya seketika berubah saat melihat apa yang ada dalam kotak nasi itu. Nasinya tampak berantakan, lauknya bekas digigit, dagingnya pun habis hanya tinggal tulang. "Pasti mereka sengaja memberiku makanan sisa." Sekujur tubuh nenek Dumba pun gemetar karena menahan amarah. Lalu ia pun berdoa kepada Tuhan. "Apa yang telah dilakukan keluarga hamba benar-benar di luar batas. Maka dari itu hamba memohon agar Engkau memberikan hukuman setimpal bagi keluarga hamba yang telah menelantarkan hamba." Sementara itu, si anak laki-laki hendak kembali ke tempat pesta. Di sepanjang jalan ia hanya bergumam sendiri. "Oh, aku tidak sengaja menghabiskan nasi milik nenek. Tapi nenek tidak akan marah kan?" "Pastinya tidak. Memang nenek tahu kalau aku yang memakan nasinya. Sekarang aku kekenyangan." Si anak laki-laki itu pun tiba di tempat pesta. Ayah dan ibunya pun segera bertanya kepadanya, "Apakah nenek sudah menerima nasi itu?" "Tentu saja, Bu." "Baiklah, terima kasih nak. Ayo kita lanjutkan pesta sampai malam. Selagi nenek sudah menerima nasi itu, pasti tidak akan ada masalah." Tiba-tiba langit yang cerah menjadi bergemuruh. Di saat yang bersamaan, gempa bumi hebat mulai muncul. Para warga berlari tunggang-tanggang untuk mencari tempat perlindungan. "Ayah, ibu, tolong aku takut. Ayah, tolong aku, nenek, tolong nenek, tolong." Para penduduk desa tak bisa menemukan tempat yang aman. Semua bangunan runtuh tanpa tersisa. Di saat yang bersamaan, cekungan besar pun mulai muncul. Dari cekungan itu mulai muncul mata air yang airnya sungguh melimpah. Desa Kawar pun semakin hancur tanpa tersisa. Lama-kelamaan cekungan itu terisi air semakin banyak dan menjadikan desa Kawar sebagai danau. Masyarakat lantas menyebutnya sebagai Lau Kawar, yang artinya adalah kawah-kawah, sesuai dengan nama desa yang telah hilang dan tak akan bisa kembali lagi. Para orang tua lantas menceritakan kisah ini kepada anak-anaknya agar bersikap hormat dan sayang kepada orang tua. Terima kasih.